Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alamin. Pagi ini kita masih bisa teruskan kajian kita sejak pagi menyambung nasihat-nasihat dari Profesor Zainal. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Mari kita awal dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita meneruskan di surah Al-Fajr. Kita sampai dengan ayat yang ke-13 yang sempat kita baca penjelasan. Sekarang kita sambung ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu selalu mengawasi perbuatan. Jadi ini akan menjadi penutup dari kelompok ayat 1 sampai 14 itu yang diawali dengan sumpah dengan benda-benda sebelumnya. Fajri wa layalin asyri wa syafa'i wal watr. Itu sumpah-sumpah di awal yang dengan sesuatu yang sangat akrab dan dekat dengan kehidupan manusia. Fajar, ada malam 10, ada ganjil genap, ada pergantian siang dan malam yang dijadikan sebagai objek. Lalu dalam objek-objek sumpah itu disadar bahwa di situ ada kekuasaan Allah bagi yang Al-fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lidzi hijr, orang yang lalu disambung dengan kita diungkap beberapa kisah dari kaum terdahulu, yaitu kaum Samud, kaum Ad dulu ya. Kaum Ad yang ini konon Ad bin Iram gitu. Iram itu nisbah dari kelompok kaum Ad yang mereka itu punya keahlian membangun gedung-gedung yang tinggi. Kemudian kaum Samud itu mereka punya keahlian membuat rumah-rumah di bukit-bukit. Tapi semuanya dibinasakan oleh Allah karena kesombongan terhadap ilmunya maupun capaian peradaban yang telah dicapai oleh Allah. Kemudian
Nah, ini ditutup. Karena kan inna rabbaka labil mirsad. Kita baca Allah sangat mengetahui segala yang dilakukan hamba, termasuk yang masih dalam perencanaan. Dia yang maha mengetahui dan pengetahuannya sangat rinci serta menyeluruh. Ini ada beberapa pensifatan terhadap pengetahuan Allah. Yang pertama, Allah sangat mengetahui semua, baik yang masih kita niatkan, artinya masih dalam perencanaan. Planning kita itu juga Allah sangat tahu. Dia yang maha mengetahui dan pengetahuannya sangat rinci dan menyeluruh. Rinci, menyeluruh. Ini sesuatu yang dua paradoks, tapi jadi satu. Biasanya orang kalau mengerti detail, rinci, itu tidak mengerti secara menyeluruh. Orang semakin ahli terhadap sesuatu, dia akan hanya fokus di situ. Tetapi Allah sangat rinci terhadap sesuatu, tetapi juga sangat menyeluruh pengetahuannya terhadap hal-hal yang di rincian pengetahuannya itu tidak menghalangi atas pengetahuan terhadap keseluruhan. Nah, ini kira-kira bahasa. Atas dasar niat dan laku seseorang, Allah menerapkan keadilannya yang tinggi. Amal yang baik, betapapun kecilnya, akan mendapat balasannya. Dan amal yang buruk juga demikian. Kecuali pelakunya bertobat dengan benar sebelum ajalnya tiba. Ini saya kira nasihat yang berkali-kali kita dapatkan dari Allah itu sangat mengawasi semua perbuatan itu pasti bertanggung jawab, pasti akan terbalaskan kecil maupun besar, bahkan yang sangat kecil sekalipun baik maupun buruk itu pasti akan terbalaskan. Ini saya kira nasihat yang itu banyak kita dapati di buku, dan ini hendaknya menjadi kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang terlewatkan dari sana. Ini pasti kalau baik ya dapatnya baik. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau amal soleh ya iman itu pasti nanti ujungnya adalah baik. Saya pernah mengilustrasikan itu kan, kita ini seperti membuat rangkaian amal. Kebaikan yang kita rasakan saat ini, hayatan thayyibah yang kita rasakan saat ini, bisa jadi merupakan rangkaian dari amal soleh yang sebelumnya kita lakukan. Bukan hanya amal soleh dari kita, tetapi juga backup amal soleh dari orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, guru kita, dan seterusnya. Jadi kebaikan yang kita terima saat ini, itu pasti ada kontribusi dari orang-orang sebelumnya. Dan juga kontribusi dari amalia-amalia yang kita lakukan sebelumnya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, begitu juga hayatan thayyibah yang akan kita terima kelak. Itu rangkaian dari amal soleh yang kita lakukan saat ini. Terusnya. Jadi itu akan berangkai dan tak putus. Meskipun sedikit. Kan dulu ada yang pernah mengatakan kupu-kupu itu sayapnya hanya ringan. Ya, dia akan berkebak-kebak terus gitu. Tapi meskipun dia kecil itu, dia mampu menerbangkan sampai ke keliling-keliling dan seterusnya. Jadi amal soleh yang kecil itu pun sebenarnya juga nanti akan mengantarkan kita kepada
Ayatan itu yang kita bisa kuatkan dari bahwa amal sekecil apapun itu pasti akan terbalas. Itu sebenarnya juga representasi penjelasan dari berbagai ayat-ayat yang lain. Tadi saya katakan, ya'mal misqala dzarratin khairan ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu ya rohnya kan tidak harusnya di akhirat. Ya rohnya kan pasti juga hidupnya kita juga sudah akan ya roh terhadap perbuatan kita yang kita lakukan itu. Ini menguatkan dari yang dijelaskan Profesor. Nah, kemudian yang di ayat berikutnya coba. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akram. Adapun orang yang diuji Tuhannya, dimuliakan dan diberi nikmat, ia berkata, Rabbi akram. Tuhanku telah memuliakan. Ini konteksnya hati. Jadi ketika ada orang yang diberikan kedudukan, harta, dan seterusnya, dia terlalu pede bahwa seakan-akan kedudukan, harta itu bagian dari kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu wa faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahad. Adapun orang-orang yang diuji dengan dibatasi rezeki, qadara alaihi rizqahu, rezeki itu saya sering memaknai dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu menjalani hidup apapun. Jadi segala sesuatu yang membuat kita itu bisa mudah menjalani hidup itu rezeki. Kita punya tenaga sehingga kita bisa beraktivitas kemana-mana, itu rezeki. Bukan hanya harta, tapi semua potensi yang melekat dalam diri kita maupun di luar diri kita yang menyebabkan kita menjadi mudah menjalani hidup itu rezeki. Nah, ketika ada orang yang dia dimuliakan, dia dengan kedudukan tertentu, dengan harta tertentu, itu kemudian dia terlalu pede mengatakan bahwa seakan-akan kemuliaan Tuhan itu hanya terkait dengan materi. Kemuliaan seseorang, ya boleh dia bersyukur bahwa apa yang dia terima itu bagian dari rahmat Allah. Tetapi ketika dia bersikap sebaliknya, ketika dia dibatasi rezekinya, Tuhanku menghinakan, seakan kehinaan dan kemuliaan terletak pada Allah. Seakan kehinaan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita, itu juga akan berpengaruh terhadap cara pandang kita. Ketika ada orang lain yang dia rezekinya dibatasi oleh Allah, tidak sekaya kita, seakan-akan kita mengatakan, tidak Tuhan, misalnya dia terlalu banyak maksiat sih sehingga Tuhan tidak memberikan dia. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu juga akan terpengaruh terhadap itu. Maka sebenarnya kemuliaan dan kehinaan itu terletak pada ini sebenarnya yang terjadi. Atau paling tidak salah satu yang dimaksudkan dari ayat ini. Tetapi bila ia diuji, wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi bila ia diuji Tuhannya dengan berkurang rezekinya, ia mengeluh, katanya Tuhanku telah menghina aku. Dan baca penjelasan dari karena ini biasanya dijadikan penekanan ketika beliau ngisi di biro di pengajian begini. Ini beliau menekankan sekali ya 15-16. Pada dua ayat ini Allah menegaskan tentang kecenderungan manusia yang lebih dekat dan selalu memilih harta yang mudah dan cepat dirasakan nikmat. Hanya harta yang dinilai sebagai rahmat Allah.
dan nikmat yang lain diabaikan meskipun lebih penting, seperti hidup, hidayah, dan sebagainya. Seakan-akan nikmat Allah hanya terkait dengan ya. Jadi dalam ayat berikutnya dikemukakan anggapan yang salah, ialah bahwa ridho atau murka Allah terlihat pada harta yang dimiliki seseorang. Kalau ia kaya, berarti ia dekat pada Tuhan. Sebaliknya, kalau miskin, berarti ini anggapan yang salah. Jadi, kekayaan dan kemiskinan itu bukan ukuran seorang itu mulia atau hina di hadapan. Banyak orang-orang yang dia justru waliullah tetapi tidak nampak. Nah, ini saya kemarin mulai itu sedang diskusi tapi bentuk diskusi prihatin dengan teman sesama dengan PKI, yang satu ini, yang satu kita prihatin sebenarnya melihat kondisi negara kita ini yang ini pemicunya sebenarnya berita tentang konfrontasi yang semakin kuat antara kelompok TNI dengan HRS. Itu kan semakin kuat konfrontasi. Kemarin ada yang di beritanya di apa namanya melawan kemudian ditembak, beritanya begitu. Allah alam. Tapi itu menunjukkan negara kita ini selalu dirundung persoalan yang nggak pernah. COVID belum selesai, muncul lagi kasus korupsi, muncul lagi kasus yang clash antara warga dengan belum lagi nanti daerah lain. Kita itu sempat prihatin. Prihatinnya begini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bilang kemarin, mungkin itu ya sampai pada diskusi terakhirnya itu kita sedih dengan semakin banyaknya para masyayikh, para wali-waliullah yang banyak terpanggil yang apa namanya akhirnya wafat. Karena kita sangat yakin bahwa dunia ini masih akan baik sepanjang masih orang-orang baik yang berzikir pada Allah. Wa makan Allah mu'adzibuhu wa anta fihi, kana Allah mu'adzibuhu wa yastaghfir. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di situ masih orang-orang yang beristighfar pada Allah. Kemudian kita sampai pada kesimpulan begini. Ini harus orang-orang yang bergerak di jalan sunyi. Yang bekerja di jalan sunyi, yang mohon pada Allah. Saya tidak tahu itu siapa yang dekat itu. Makanya saya minta pada kalian, siapa tahu di lisan-lisan kalian itu doa untuk negeri kita, doa untuk bangsa kita, itu justru lebih kena dibandingkan dengan, bukan dibandingkan, ya kita tidak tahu bahwa mungkin dari lisan siapa yang tulus ya menyentuh arasy Allah, menyentuh rahmat. Saya kemarin baca tafsir Maududi di situ, saya baca pas tentang negara bangsa. Yang saya baca, nggak tahu kok bukan pas negara bangsa. Di situ ada dikutip sebuah hadis Nabi itu sangat cinta terhadap bangsa, cinta pada Madinah. Dia pernah mengatakan begini dalam hadis, sungguhnya aku sangat mencintai negeri yang juga dimuliakan oleh Allah, negeri Mekah. Kalau bukan karena aku terusir, aku tidak akan meninggalkan negeri.
Kemudian juga ketika dia Madinah, Allah habibna al-Madinah kama hababta al-Makkah. Saya lupa redaksi persis. Ya Allah, tanamkan cintaku pada Madinah sebagaimana cintaku pada Allah. Artinya hubul waton, cinta bangsa, cinta negara, itu sunnah Rasul, termasuk bagian dari sunnah. Nah, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan itu? Setidaknya kita berkontribusi di dalam dunia. Jadi mungkin saat kalian juga menyinggung dalam doa-doa kalian itu secara tulus mendoakan para pemimpin-pemimpin, mendoakan negara kita aman dan seterusnya. Karena kalau itu yang terancam adalah agama. Jadi orientasinya adalah bagaimana supaya agama kita tetap tegak di Indonesia. Islam ini tetap tegak di Indonesia dengan berbagai cara. Ini yang jadi kedekatan seseorang bukan semata-mata karena harta atau kemiskinannya, tetapi bisa jadi siapapun itu punya privilege yang sama untuk dekat pada Tuhan. Nah karena itu, saya sambungnya itu, bagaimana kita bisa kontribusi dengan memang semua rezeki termasuk harta datang dari Allah, tetapi bukan banyak itu sedikitnya rezeki menjadi ukuran kedekatan orang kepada Allah yang Maha Rahman menggelar sunnahnya di bumi sebagai tatanan yang tidak akan berubah. Dan siapapun yang mengikuti sunnahnya dalam menempuh hidup akan mendapat kemudahan dalam mencari rezeki. Sedang yang mengabaikan sunnahnya yang berlaku pada seluruh makhluknya akan mengalami banyak kesulitan. Jadi kalau memang untuk kehidupan dunia kita diberikan ilmu, akhirat juga diberikan ilmu, maka itu sunnatullah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Artinya ada ilmu yang memang kontribusinya bisa untuk memudahkan kita mencari rezeki-rezeki yang bersifat dunia. Kita memperbanyak kompetensi, menguatkan kompetensi kita, menguatkan keahlian kita, skill kita, sehingga kita bisa memiliki keterampilan hidup yang lebih banyak. Maka ini penting. Jadi kalian selain ilmu-ilmu yang dikuasai, itu juga ilmu-ilmu yang bersifat filosofis terkait dengan keprodian, itu juga perlu mempelajari skill apa namanya, life skill, ilmu kecakapan hidup. Itu penting karena itu nanti untuk menopang. Salah satu yang saya merasakan bahwa ke depan itu ilmu komunikasi itu akan menjadi ilmu yang merata ke semua orang. Tidak bisa, ilmu apapun itu pasti membutuhkan skill komunikasi. Dan komunikasi di era digital itu ya komunikasi dengan alat-alat digital. Maka salah satu life skill yang perlu kita kuasai adalah kemampuan kita beradaptasi dengan grafis, komunikasi visual, dan seterusnya. Karena seorang dai pun ke depan itu juga dituntut keterampilan seperti itu. Bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan kalian yang pelajari ilmu terkait dengan desain grafis, tetapi yang pelajari ilmu lain pun juga memerlukan ilmu. Kalian juga perlu menyampaikan ide-ide kalian kepada orang lain. Dan ide itu perlu dibungkus dengan cara mengkomunikasikan ide yang baik. Bukan berarti bahwa orang belajar ilmu hukum itu tidak memerlukan ilmu komunikasi. Karena ketika dia menyampaikan ide-idenya, dia harus mengemasnya dalam bentuk PowerPoint ataukah penyampaian lain yang lebih baik. Kalau kita tidak mampu membuat itu, kita akan ketinggalan. Itu salah satu life skill. Life skill itu kemampuan kita berkomunikasi.
Terus saya kira banyak. Nah, jadi ini bagian dari sunatullah. Dan kita terdidik, kalau zaman agraris dulu, keterampilan hidup seseorang mungkin hanya nyangkul. Zaman agraris orang sudah bisa nyangkul, kuat tenaganya cukup, ke sawah selesai. Itu bagian life skill dia. Tapi kalau era sekarang, apalagi ke depan, itu kecakapan yang diperlukan bukan sekedar dulu orang bisa menulis hitung, itu sudah cukup. Karena yang penting dia sudah bisa nulis, bisa baca tulis. Tapi sekarang nggak cukup. Baca tulis sekarang sudah sangat ketinggalan kalau hanya itu saja. Dulu bisa baca tulis, bisa jadi zaman dahulu. Sekarang tidak. Jadi ke depan itu saya kira keterampilan hidupnya akan terus bergerak. Terus. Itu sunatullah. Karena perubahan sendiri adalah sunatullah. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, tidak mengikuti sunatullah, ya kita sendiri akan tergilas. Kan ini saya menguatkan apa yang beliau sampaikan. Siapapun yang mengikuti sunnahnya dalam menempuh hidup akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Saya menegaskan dari apa yang beliau sampaikan. Nah, sedang yang mengabaikan sunnahnya yang berlaku pada seluruh makhluknya mengalami banyak kesulitan. Nah, itu sekarang itu kita perlu memperbanyak life skill. Life skill sesuai dengan kondisi itu bagian dari sunnah. Orang yang pandai menangkap ikan atau pandai bertani akan mendapat ikan dan hasil bumi lebih banyak meskipun ia ingkar kepada Allah. Itu keterampilan nelayan itu tidak terkait dengan religiusitas seseorang. Tidak selalu terkait dengan itu. Bahwa religiusitas itu bisa membackup dia untuk keterampilan batinnya. Tetapi orang nelayan itu yang apakah dia itu sholatnya khusyuk atau tidak, ketika teknik menjaringnya sama, hebatnya sama, kan gitu ya. Jadi ini terkait dengan sunatullah bagaimana rezeki itu didapat. Tetapi agama membackup dari sisi spiritualitas supaya kita tidak, kalaupun kita mendapatkan tidak lupa. Kalau kita tidak mendapatkan menjadi tidak putus asa. Itu diantara peran agama di situ. Tetapi agama sebenarnya juga menuntut kita untuk menguatkan life skill itu, Pak Ibu. Agama itu bukan sekedar kesabaran dan kesyukuran. Meskipun itu sangat penting dalam dimensi agama. Tetapi agama itu mencakup kehidupan. Sebaliknya, seorang yang beriman tetapi tidak mempunyai kepandaian akan mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Ini yang saya setuju sekali dengan begitu ini. Jadi memang agama itu akan berperan bukan untuk saya sudah sholat banyak, tapi kok rezeki saya masih sedikit. Katanya kalau beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang banyak, yang kaya. Amal soleh yang kita maknai tentu bukan sekedar amal soleh hati, tapi amal soleh itu amal yang sesuai dengan sunnatullah. Amaliyah kita yang sesuai dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah itu amal soleh. Allah akan mengangkat derajat hambanya yang berbekal iman dan ilmu yang dihayati dengan seimbang. Iman dan ilmunya akan menuntun menjadi hambanya yang bertakwa. Imanan dan ilmuwan itu kedua-duanya berjalan seimbang. Ya iman saja tanpa dibekali dengan ilmu, ya lama-lama justru dia tidak bisa menjalankan keimanannya itu dengan maksud. Karena keimanan kita juga diperlukan. Nah, ilmu kita juga harus dilandasi dengan kira ini dua yarfa'illahu alladziina walladziina kita diangkat derajat keduniaan, derajat akhiratan itu dengan ilmu dan ilmu yang kini berkembang dengan pesat adalah sunnah Allah yang tersimpan. Sedang yang belum ditemukan manusia jauh lebih luas dan banyak. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang ini memang ilmu Allah yang masih tersimpan, yang tergali,
yang sudah terungkap. Tapi yang masih tersimpan, yang belum ditemukan masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Baik yang sudah ada isyarat-isyaratnya dalam Quran, maupun yang tidak diisyaratkan dalam Quran. Tapi hampir semua keilmuan itu sudah ditemukan isyarat-isyaratnya dalam Quran. Al-Quran menyuruh manusia untuk mengungkap sunnah Allah melalui potensi yang dimiliki. Siapapun yang hidupnya mengikuti sunnah Allah akan berhasil mendapatkan yang ia inginkan, terutama yang mereka dibimbing dan diarahkan oleh imannya. Bukan kebahagiaan dunia saja yang diperoleh, tapi kebahagiaan utuh di dunia dan di akhirat. Perlu disampaikan di sini bahwa kehidupan di bumi ini akan dinikmati oleh hamba Allah yang soleh. Wa innal arda yarithuha ibadiyas. Bumi itu kan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang berarti mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan Allah, soleh di situ, bisa dari gantikan dengan amal soleh tadi, itu amal yang sesuai dengan ketentuan sunnatullah tadi. Ketemu di sini. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan Allah dan tuntutan sunnah yang berlaku pada seluruh ciptaannya, termasuk bumi, hunian. Jadi kita bekerja maksimal, kita belajar. Itu juga bagian dari sunnatullah. Siapa yang mengikuti sunnatullah, dia akan berhasil. Saya kira itu saja yang kita bahas pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika asyhadu an la ilaha illallah